Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi selanjutnya adalah menghitung titik impas atau break even point, disingkat dengan BEP. Nah, analisis BEP ini alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Nah, untuk rumusnya BEP produksi ini total biaya dibagi dengan harga penjualan. Kita lihat ini ada contoh untuk menghitung BEP produksi alat spray aerator. Nah, nanti sebelum kita bahas cara menghitungnya, bisa kalian baca dulu di buku paket, ada di halaman 103. Nah, ini analisis usaha produksi zat warna alam indigo disusun untuk mengetahui gambaran ekonomi mengenai suatu usaha yang diwujudkan. Nah, dengan asumsi yang pertama, alat spray aerator dapat digunakan selama 3 tahun. Jadi untuk biaya penyusutan nanti harga alat dibagi dengan pemakaian, lamanya pemakaian. Kemudian yang kedua, lahan yang digunakan ini 400 meter persegi dengan sistem sewa 1 tahun. Jadi nanti kalau ada penyusutan itu dihitung selama proses produksi. Yang ketiga, tenaga kerjanya ini menggunakan 1 orang dengan proses produksinya ini selama 6 hari. Nah, untuk produksinya ini dilakukan di gedung milik sendiri, jadi tidak ada sewa gedung. Nah, yang keenam, untuk embernya ini menggunakan kapasitas 100 liter, ada 2. Untuk keranjang perendaman ini juga menggunakan 2 buah. Ember dan keranjang perendaman ini digunakan selama 1 tahun, jadi ada ralat ya yang di buku. Dan yang terakhir, untuk harga pasta zat warna alam indigo ini juga ada ralat yang digunakan itu dengan harga 40.000 per kilo. Nah, untuk biayanya, komponen biaya ini ada 3. Nah, biaya investasi, biaya variabel, biaya penyusutan, 5 ya, kemudian biaya produksi, kemudian total hasil produksi zat warna alam indigo. Nah, yang pertama untuk biaya investasi, jadi biaya yang kita pakai saat awal mula kita membuat suatu usaha. Jadi saat membuat usaha pembuatan zat warna indigo, kita perlukan sewa tanah, kemudian alat spray aerator, ember perendaman, dan keranjang perendaman. Nah, kita lihat untuk biayanya ya, ini biaya pertama kali yang kita keluarkan. Kemudian totalnya ini jika kita hitung menjadi 3.600.000 rupiah. Yang kedua untuk biaya variabel. Nah, biaya variabel ini biaya yang habis pakai selama 1 kali produksi. Nah, untuk biayanya yang pertama, bahannya ada daun nila. Nah, kemudian yang kedua tenaga kerja ini selama 6 hari. Jadi meskipun proses produksinya ini selesai dalam 3 bulan, kita hanya memerlukan 6 hari tenaga kerja. Nah, karena lebih lama prosesnya saat perendaman, saat pengendapan, seperti itu. Nah, bahan selanjutnya ada kapur tohor. Nah, kita hitung total biaya variabelnya ada, kita lihat 609.000. Yang ketiga untuk biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini kita hitung selama
1 kali proses produksi selama 3 bulan. Nah, kita lihat untuk sewa lahannya. Ini kok dapat 75.000 dari mana? Dari sewa tanah 1 tahun 300.000 dibagi dengan 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi kalau selama 3 bulan berarti dibaginya 4. 300.000 dibagi 4, jadi 75.000. Kemudian untuk penyusutan spray aerator. Nah, di buku dijelaskan bahwa alat spray aerator itu bisa digunakan dengan baik selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun alatnya rusak seperti itu dan harus ganti yang baru. Jadi ini karena pemakaian 3 bulan, kita hitung 3 juta itu kita gunakan selama 36 bulan ya. Nah, untuk penggunaan 3 bulan berarti kita membutuhkan biaya 250.000. Atau mudahnya gini, kalau 3 tahun itu 3 juta, berarti kalau 1 tahun itu biaya yang dibutuhkan 1 juta. Nah, kalau 3 bulan berarti kita butuh biaya 250.000. Nah, yang ketiga ini ada ralat ya. Nah, harusnya angka 3. Penyusutan ember ini juga sama. Nah, ember ini dapat digunakan selama 1 tahun. Sedangkan saat membelinya ini kita beli dengan harga 200.000. Nah, jadi selama 3 bulan berarti 200.000 dibagi dengan 4, jadi 50.000 hasilnya. Sama dengan penyusutan keranjang perendaman. Nah, keranjangnya ini juga 1 tahun, kita belinya 100.000, berarti selama 3 bulan penyusutannya 25.000. Nah, setelah kita hitung total biaya tetapnya 400.000. Nah, untuk biaya produksi, biaya produksinya kita hitung biaya tidak tetap. Nah, kita lihat biaya variabel ya. Biaya variabel ditambah dengan biaya sewa dan penyusutan. Jadi komponen yang B ditambah dengan C itu totalnya ditulis di komponen yang bagian D. Nah, untuk yang E ini hasil yang kita peroleh. Nah, selama 3 bulan ini kita menghasilkan 50 kilo, sedangkan 1 kilonya dijual dengan harga 40.000, sehingga kita mendapatkan hasil 2 juta rupiah. Setelah itu kita menghitung keuntungan. Nah, keuntungan ini didapat dari total penghasilan 2 juta dikurangi dengan biaya produksi 1.009.000, sehingga mendapatkan keuntungan 991.000. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat chat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.